行啊！ Vampir Clean Up Department bercerita tentang sekawanan pemburu vampir yang tengah menghantui Hong Kong saat itu. Tidak hanya mengincar vampir, unit sah tapi tersembunyi ini menyamar sebagai pembersih jalanan di dalam malam. Kayak intel-intel gitu deh. Mereka mempunyai tempat sampah raksasa berisi vampir-vampir yang sukses diamankan. Lalu muncul seorang tokoh kutu buku yang bernama Tim Cheung, yang dengan tidak sengaja diselamatkan oleh Vampir Clean Up Department, yang disingkat VCD. Penasehat Vampir Clean Up Department, Paman Chung, menemukan jika Cheung ini nyatanya kebal pada vampir. Sebab kekuatannya itu, Kapten Tim Chow dibantu anggotanya mengajari Tim Cheung untuk dapat menjadi vampir hunter selanjutnya. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Awal mula menceritakan seorang kutu buku yang tinggal bersama neneknya. Orang tua Tim Cheung sudah meninggal, namun sang nenek mengira bahwa Tim Cheung adalah anaknya, padahal itu cucunya. Seperti kehidupan pada umumnya, Tim Cheung juga bertetangga dengan baik. Pada saat perjalanan pulang, Tim Cheung bertemu dengan cucu dari kakek yang tadi. Ternyata sang kakek lagi diserang sama vampir, guys. Kemudian Tim Cheung menyuruh cucu dari kakek itu pergi mencari bantuan. Tapi naas, Tim Cheung digigit di bagian bokong. Di rumah Cheung, Paman Chang sempat memeriksa ketika dia sadar. Dan benar, ada bekas gigitan vampir. Kemudian Cheung diminta datang ke organisasi rahasia itu. Di organisasi itu, Cheung bertemu dengan Guru Gringer. Dia satu-satunya pendeta Tao yang masih tersisa di Hong Kong, dan sekaligus yang suka bikin jimat. Ada juga Kui. Dia adalah spesialis pembuatan senjata untuk melawan vampir. Ibu ini adalah manajer. Kita bisa memanggilnya M. Dan di sebelah M adalah Chow. Paman Chang mengajak Cheung ke rumah peninggalan orang tuanya. Ternyata orang tua Cheung adalah manajer di organisasi itu. Tapi malangnya mereka tergigit oleh vampir. Cheung yang tadinya tidak ingin bergabung dengan organisasi dan tidak percaya akan adanya vampir menjadi bimbang setelah mendengar cerita Paman Chang. Kemudian Cheung memutuskan untuk bergabung, dan tugas pertamanya adalah nyapu dan bersih-bersih. Gak berselang lama, manajer M mendapatkan sebuah laporan. Kemudian tim Cheung diajak untuk tugas pertamanya. Saat sedang buang air kecil di dekat danau, Cheung tidak sengaja menjatuhkan HT yang dibawanya. Lalu dia mencoba mengambilnya, tapi yang Cheung genggam malah tangan vampir. Cheung kaget dan segera laporan sama Paman Chow. Vampir itu mengembalikan HT Cheung. Cheung yang penasaran mencoba mencari tahu siapa yang mengembalikannya. Tapi sayangnya vampir itu menelan ponsel milik Cheung. Karena kaget, Cheung terjatuh ke danau. Vampir itu mencoba menggigitnya, dan Cheung tergigit di bagian bibir, dan membuat vampir itu berevolusi. Sedangkan di lain tempat, Paman Chang dan Paman Chow menemukan Raja Vampir. Ketika mengejarnya, Cheung meminta bantuan kepada Paman Chow. Pengejaran vampir itu dihentikan untuk menyelamatkan Cheung. Vampir itu meninggal pada tahun 1841 pada musim panas. Karena vampir wanita ini berpasangan dengan vampir juragan tanah, Paman Chow khawatir jika dia akan mengirimkan sinyal kepada vampir lainnya. Paman Chow meminta agar segera dilakukannya kremasi. Cheung diberi tugas membersihkan vampir sebelum dikremasi, dan dia terkejut ketika vampir itu meneteskan air mata. Dan tiba-tiba sinyal kehadiran vampir berbunyi. Organisasi itu segera pergi.
dan hanya meninggalkan Cheung bersama dengan vampir itu. Tapi hembusan angin membuat jimat pada vampir terlepas. Vampir itu tidak menyerang, bahkan dia mengikuti gerakan yang Cheung lakukan dan mengikuti Cheung kemanapun dia pergi. Cheung menyimpannya di dalam lemari, tapi vampir itu berontak. Menurut sejarah, vampir itu dikubur secara hidup-hidup. Vampir itu seperti mengalami trauma. Kemudian Cheung melepaskannya. Vampir itu menjadi tenang setelah Cheung menyalakan sebuah TV. Begitu ada kesempatan, Cheung kembali ke departemen dan mencari tahu jenis-jenis vampir. Vampir yang bersamanya ini termasuk langka sebab mempunyai karakter yang hampir sama juga dengan manusia. Singkat cerita, Cheung merasa bosan dengan kegiatannya dan dia komplain kepada Paman Chow. Paman Chow memberi penjelasan dengan serangan. Tanpa disadari, ternyata Cheung menguasai bela diri dari kegiatannya selama ini. Di rumah, Cheung tinggal bersama vampir itu. Vampir itu juga memakan apa yang Cheung makan. Cheung juga mengajarinya untuk tersenyum. Vampir itu senang mendengar detak jantung Cheung. Semakin hari, Cheung semakin semangat dalam mempelajari ilmu tentang vampir. Dia juga mengajari para orang tua itu teknologi. Dan dia juga mengajari vampir itu. Cheung juga mengubah penampilan vampir itu dan menghabiskan waktu bersamanya. Suatu ketika Cheung membawanya pulang ke rumah neneknya. Neneknya mengira itu adalah menantunya dan mereka makan malam bersama. Saat perjalanan pulang, vampir itu melihat pasangan muda-mudi yang lewat. Vampir itu ingin bisa berjalan seperti manusia pada umumnya. Kemudian Cheung mengajarkan vampir itu cara berjalan. Singkat ceritanya, Cheung sudah sampai tahap akhir dalam belajar dan dia harus melewati ujian dengan melawan vampir asli dan melenyapkannya. Tapi Cheung mencoba menjinakkan vampir itu. Sayang, jenis vampir itu berbeda. Vampir itu menyerang Cheung. Merasakan Cheung dalam bahaya, vampir itu datang menyelamatkan Cheung. Tapi lonceng berbahaya berbunyi hingga membuat organisasi itu harus bergegas pergi. Sementara itu Granger yang menangani vampir langka itu heran karena vampir itu anti jimat. Kemudian datang departemen saingan dari VCD. Mereka mengambil vampir-vampir itu. Di tengah kebimbangannya, nenek menyemangati tim Cheung. Ternyata nenek hanya berpura-pura selama ini. Ternyata departemen dari saingan VCD ingin melakukan eksperimen dengan vampir dan menggunakan vampir langka itu untuk percobaannya. Tapi itu semua hanya mengundang datangnya Raja Vampir yang kejam. Departemen VCD mencoba melawan Raja Vampir itu. Namun karena bulan purnama sedang muncul, vampir itu menjadi lebih kuat. Tim Cheung bergabung dengan Paman Chow. Namun vampir itu masih lebih kuat. Pertarungan yang begitu lama sampai manajer M menyadari matahari sudah mulai terbit. Saat akan dimusnahkan, raja itu berhasil menggigit Paman Chow. Raja vampir itu menyerang Cheung dan vampir langka itu menyelamatkan Cheung. Namun setelah menyelamatkannya, vampir itu musnah dengan sendirinya karena tidak meminum darah segar. Departemen itu tetap berjalan meski tanpa Paman Chow. Cheung juga bisa menempati posisi ayahnya. Departemen itu juga merekrut banyak anggota baru. Dan dari salah satu anggota yang baru itu ada yang mirip dengan vampir langka yang pernah bersamanya. Mungkin itu adalah reinkarnasinya. Sama. Oke teman-teman, itu tadi alur cerita film Vampir Clean Up Department.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada salah kata atau artikulasi yang kurang jelas. Saya LTG gitu deh, pamit undur diri.